Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jal yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta masih banyak nikmat-nikmat yang lainnya yang sehingga kita tidak bisa menghitung satu persatu nikmat Allah yang Allah berikan, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita rutin perkuliahan di mata kuliah bahasa Arab bahasa Arab 2 ya, bahasa Arab 2 di semester 2 ini insyaallah. Yang kedua, salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan alam kita Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas bahasa Arab dari ayat aktivitas ekonomi adalah bagian dari akidah. Karena apa? Karena secara tidak langsung ternyata ekonomi itu ada pengaruhnya dengan akidah. Banyak kita temukan orang-orang yang ingin mendapatkan pendapatan, keuntungan itu dengan cara yang batil atau dengan cara menggunakan pesugihan, menggunakan susuk dan lain sebagainya, sehingga dalam aktivitas ekonomi pun mereka tidak berpegang teguh dengan apa yang Allah perintahkan, seperti itu. Kita hanya berharap kepada Allah, Sang Maha Pengatur rezeki. Kita harus yakin kepada Allah bahwa Allah memberikan rezeki kepada kita yang kepada umatnya, bahkan sampai hewan saja pun serta tumbuhan-tumbuhan saja tetap diberikan rezekinya oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan apa saja ayat-ayat aktivitas ekonomi itu? Yang pertama ada Al-Baqarah ayat 21, Al-Baqarah ayat 155, Al-Baqarah ayat 177, Ali Imran ayat 159, An-Nur ayat 52, Al-Ankabut ayat 41, Al-Fath ayat 17, Az-Zariyat ayat 56, dan Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Kita langsung saja masuk ke ayat yang pertama, yaitu surat Al-Baqarah ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini secara umum saja, bahwasanya kita harus mengikuti, kita harus menyembah kepada Allah yang telah menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita agar kita bertakwa. Sedangkan mufradatnya di sini di mata kuliah ini mungkin bahasa Arabnya lebih ke penambahan kosakata saja ya, penambahan kosakata yang tidak jauh dari ayat-ayat ekonomi yang telah kita pelajari di bahasa Arab 1 juga seperti itu, bahasa Arab 2 mungkin juga seperti ini. Dari ayat-ayat Al-Quran yang ada hubungannya dengan ekonomi, kita bahas kata per kata per ayatnya. Yang pertama ada ya ayyuha, ini adalah kata sapaan ya, untuk jamak, untuk banyak orang.
Kalau satu orang bisa memakai ya saja, ya Muhammad, ya Ahmad. Tapi untuk banyak orang, ya ayyuha, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian ada kata annas. Annas itu sendiri adalah jamak. Jamak dari kata insanun. Insanun yang artinya manusia juga. Tapi kalau annas, manusia tapi banyak. Terus ada kata i'budu. Ini adalah kata perintah atau fi'il amr. Fi'il amr dari kata abada ya'budu yang artinya sembahlah. Ini kata perintah. Rabbakum, Rabbakum itu artinya Tuhanmu. Dari kata Rob ditambah kum, ini kepemilikan untuk banyak orang, Rabbakum. Untuk kamu tapi banyak orang. Allazi yang artinya yang. Khalaqakum, Khalaqakum ini artinya yang telah menciptakan kamu. Yang telah menciptakan kamu berarti jadi jatuhnya khalaqakum ini fi'lul madhi yang telah lampau dari kata khalaqa yakhluqu. Khalaqanya fi'lul madhi, yakhluqu fi'lul mudhari'. Walladzi, walladzi sama dengan walladzina, walladzina juga jamak dari alladzi. Dan orang-orang min itu harfu jar yang artinya dari. Qablikum dari kata qablun yang artinya sebelum. Qablikum berarti sebelum kamu. La'allakum, la'allakum agar kamu. Tattaqun, tattaqun yang artinya bertakwa dari kata tawakko ya tawakki. Kemudian lanjut ayat ke 2, ini ada surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was tsamarat wa basyiris sabirin. Yang kurang lebih artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yang mufradatnya kurang lebih walanabluwannakum, walanabluwannakum ini artinya dan sungguh akan kami beri cobaan, dan sungguh akan kami beri cobaan. Ini dari kata bala yablua. Bala fi'lul madhi, yablua fi'lul mudhari'. Walanabluwannakum berarti nabluwa, nabluwa berarti kami akan memberi. Nabluwa fi'lul mudhari'. Bisyai'in, bisyai'in artinya dengan sesuatu, dengan sesuatu. Min, min itu harfu jar yang artinya dari. Al-khauf, al-khauf itu adalah artinya ketakutan. Khauf itu artinya ketakutan dari kata-kata, jadi masdarnya takhawwafa ya takhawwafu, al-khauf. Kemudian wal ju', wal ju' itu artinya kelaparan dan kelaparan dari kata ja'a yaji'u. Jadi ju' ini masdarnya ja'a yaji'u. Kemudian wanaqsim, wanaqs dari kata naqoso yang kisu yang artinya kekurangan, berkurang bisa juga. Min artinya dari harfu jar.
amwal. Jadi amwal ini adalah jamak dari kata malun. Malun, malani, amwalun, yang artinya harta. Kemudian ada wal anfusi, itu juga jamak dari kata nafsun atau jiwa atau diri bisa juga. Was samarat ini juga jamak dari kata samro. Samaro bisa artinya buah. Samroh. Wabashir ini merupakan bentuk kata perintah atau fi'lul amr. Wabashir. Wabashir sabirin. Wabashir itu sendiri dari kata bashiro ya bashiru. Kata perintahnya bashir, yang artinya dan berikanlah kabar berita gembira, atau berikanlah berita gembira. As-sabirin ini merupakan fa'il dari kata sobaro yasbiru, merupakan yang artinya orang-orang yang sabar. Wabasyiris sabirin, orang-orang yang sabar. Jamak berarti kan, dari kata sobaro yasbiru. Dari ayat ini pun kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Allah pasti akan menguji kita dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta. Ini semua masalah ekonomi ya. Jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi ketika kita ditimpa musibah, kekurangan harta, kelaparan, Allah menyerukan kita untuk bersabarlah, karena karena Allah berjanji juga akan memberikan janji, merupakan kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar, yang telah diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada surat Al-Baqarah ayat 177 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa binnas sabil wasailina wa fir riqabi wa aqamas sholata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Yang artinya kurang lebih kebajikan atau kebaikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur atau ke barat, tetapi kebajikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta malaikat-malaikat dan kitab-kitab dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ini kalau tidak salah mufradatnya di semester kemarin sudah kita bahas juga ya. Mungkin ini sekilas saja. Laisa itu artinya bukan. Laisa artinya bukan, atau bahasa Arab lainnya ghairu, la, lam, lamma. Bisa juga albir itu dari kata-kata birrun juga, atau barokah. Bisa juga ihsan, sama-sama artinya kebaikan atau kebajikan. An itu artinya bahwa. Tuwallu itu artinya menghadap
dari kata tawalla ya tawalli atau tawajjaha ya tawajjahu ila. Wujuhakum ini jamak dari kata wajhun, wajah-wajahmu. Kibala ini artinya ke arah atau dalam bahasa Arab lainnya nahwa atau nahiyah. Al-masyriq wal maghrib. Al-masyriq itu ke arah timur, wal maghrib berarti ke arah barat. Walakinnal birra dan akan tetapi albirra man amana, siapa yang beriman. Amana dari kata amana yu'minu. Amana fi'lul madhi, yu'minu fi'lul mudhari'. Billahi dengan Allah, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir dan hari akhir, wal malaikati wal kitab dan beriman kepada malaikat dan kitab, wan nabiyyin, nabiyyin jamak dari nabi, wa atal mala, wa ata itu dari kata ata atau bahasa Arab lainnya atau yu'ti yang memberikan, yang artinya memberikan. Al-mal harta, ala itu harfu jar, hubbihi yang dicintainya, atas yang dicintainya, jadi harta yang dicintainya. Zawil kurba ke kelompok, zawi itu kelompok atau jamaah, al kurba kerabat, wal yatama itu anak-anak yatim, jamak dari yatim, wal masakin dan orang-orang miskin, wabnis sabil dan orang yang dalam perjalanan, wasailin orang yang meminta-minta, wafi dan wafi itu harfu jar dan di dalam riqab itu artinya hamba sahaya. Wa aqamas shalah wa ataz zakah dan yang mendirikan salat. Aqama dari kata aqama yuqimu, as-shalah berarti salat, wa ata juga menunaikan atau memberi juga bisa. Di sini artinya menunaikan, wa ataz zakah memberikan zakat. Wal mufuna bi ahdihim yang artinya orang-orang yang menepati janji, bi ahdihim pada janji-janji mereka. Ida ahadu apabila mereka berjanji. Ahadu jadi kata ahada yu'ahidu sama, bi'ahdihim itu sama satu kata. Wassobirina fil ba'sa iwad dharra dan mereka yang sabar dalam keadaan sempit dan kemelaratan. Ba'sa itu artinya kesempitan, dharra itu kemelaratan. Wahina dan ketika al-ba's. Al-ba's ini di sini artinya perang atau harb. Ulaikal ladzina shadaku, mereka itulah orang-orang yang benar, sodaku dari kata sodako yasduku. Sodaku berarti fi'lul madhi. Wa ulaika humul muttaqun dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Lanjut ke surat Al-Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallahi innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang kurang lebih artinya, maka disebabkan dari rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi, berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dari ayat ini pun kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya dengan rahmat Allah kita inilah kita bisa berlaku lemah lembut terhadap mereka. Mereka ini siapa? Mereka kalau di sini sekeliling kita maksudnya ya. Sekeliling kita.
atau untuk bagi nabi-nabi untuk umat-umat mereka. Dan apabila kita bersikap keras, berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari kita, kan seperti itu. Jadi kita saling memaafkanlah, mohon ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam suatu urusan apapun itu. Di sini pun dari hadis ini bisa dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya lebih baik dalam hal berekonomi pun sekalian tidak ada yang namanya sekarang, kalau zaman sekarang tuh tidak ada yang namanya berkompetisi. Berkompetisi ini artinya udah ketinggalan zaman lah aslinya. Kalau dalam hal bisnis ya, bisnis, pengusaha dan sebagainya. Kalau dalam hal ekonomi lebih baik berkolaborasi. Sekarang zamannya berkolaborasi, kerjasama, teamwork dan lain sebagainya. Itu lebih membangun daripada berkompetisi. Semua berkompetisi dan lain sebagainya. Yang kurang lebih artinya mufradatnya fabima ini artinya maka dengan rahmat, artinya rahmat, minallah, min itu harfu jar dari, yang artinya dari, Allah berarti Allah, lingtalahum, lingta ini bahasa Al-Quran ya, tidak biasa kita dengar di bahasa Arab, percakapan orang Arab. Tapi ini linta ini artinya berlaku lemah lembut. Lahum itu bagi mereka, terhadap mereka. Walau, dan sekiranya, atau artinya dan walaupun, itu bisa juga. Kunta itu kamu adalah, fadzon ini bersikap keras artinya, golidon itu juga kasar, dari kata golid, kol itu artinya hati, langfaddu itu artinya tentu mereka akan menjauhkan diri. Langfaddu ini dari kata ingtafado yang tafidu, menjauhkan diri. Min itu artinya dari, ya, huruf jar. Haulik itu artinya sekelilingmu. Fa'fu anhum ini dari kata afa'an, berarti fi'il amrnya fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka, anhum. Wastaghfir ini juga fi'il amr, dan mohonkan ampunlah terhadap mereka, lahum, dari kata ghafara yaghfiru, wastaghfir lahum. Wasawirhum itu dari bahasa tasyawara ya tasyawaru, yang artinya bermusyawarah. Jadi di sini fil amr, dan bermusyawarahlah kita dengan mereka. Fi artinya harfu jar, yang artinya dalam atau di. Fil amri urusan. Faida dan apabila, maka apabila azamta ini artinya kamu membulatkan tekad, yang dari kata bahasa Arabnya azama ya'zamu ala, membulatkan tekad. Azamta, fatawakkal ini fi'il amr. Fatawakkal dari kata tawakkala yatawakkalu ala, maka bertakwalah kamu, ala Allah, kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, sesungguhnya Allah yuhibbu ini fi'il mudhari dari kata ahabba yuhibbu, sesungguhnya Allah menyukai al-mutawakkilin dari kata tawakkala yatawakkalu, artinya orang-orang yang bertawakal. Tawakkala fi'il madhi, yatawakkalu fi'il mudhari. Mutawakkilin berarti fa'il, orang yang bertawakal.
Kemudian ada surat An-Nur ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi faulaika humul faizun. Yang kurang lebih artinya, dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya serta takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Dalam hal ekonomi pun juga kita harus karena kita mengikuti prinsip ekonomi Islam, dan ekonomi Islam itu dari Allah dan Rasulnya, jadi kita harus mengikuti ketetapan ekonomi yang telah diturunkan oleh Allah dan diwahyukan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Karena kalau kita mengikuti ekonomi Islam secara konsisten, otomatis kita akan menjadi orang-orang yang mendapat kemenangan. Faulaika humul faizun. Yang kurang lebih mungkin artinya mufradatnya waman dan barang siapa, man itu siapa atau barang siapa. Yuti'i dari kata ato'a yuti'u yang artinya taat kepada Allah yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa yakhsha ini dari kata khosya yakhsha, artinya takut. Berarti yakhsha ini fi'lul mudhari' dari kata khosya yakhsha. Wa yakhshallaha wa yattaqi, dan dia takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Yattaqi dari kata tawaqqa yatawaqqi yattaqi. Faulaika humul faizun. Faulaika mereka itulah, hum mereka, faizun dari kata faiz menang. Faizun orang-orang yang mendapat kemenangan. Kemudian ada surat Al-Ankabut ayat 41 yang kurang lebih artinya yang ayatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamatsalil ankabut ittakhadat baitan wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Yang kurang lebih artinya perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba sekiranya mereka mengetahui. Ini sindiran dari Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang mengambil pelindung kepada selain Allah. Mereka dibilang seperti laba-laba yang sedang membuat rumah. Yang kita tahu rumah laba-laba itu adalah rumah yang paling lemah karena sangat tipis dan gampang rusak, kan seperti itu. Ini Allah menyindir kita, perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindungan selain Allah, selain kepada Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba sekiranya mereka mengetahui. Yang artinya masal itu adalah misal, permisalan, perumpamaan, contoh. Alladzina jamak dari alladzi, orang-orang yang ittakhadhu dari kata ini mereka mengambil, yang artinya mengambil. Ittakhadhu dari kata ittakhadha yattakhidhu, jadi ittakhadhu fi'lul madi untuk jamak. Min artinya dari, harfu jar. Duni ini artinya selain. Dunillah selain Allah. Aulia pelindung dari kata aulia ini dari kata tawalla ya tawalli, aulia. Kama salil angkabut, perumpamaan seperti laba-laba. Ittakhadat yang mengambil atau membuat, baitan atau baitan dari kata bait artinya rumah. Wa in
uhina. Dan sesungguhnya uhina ini apa nih? Wa in auhana, wa in auhana. Wa in auhana al-buyut labaitil angkabut. Dan sesungguhnya uhina ini artinya paling lemah dari kata wahuna atau wahina. Kalau uhina itu paling lemah, sama seperti kabirun. Kabirun itu besar. Kalau ditambah alifnya jadi akbar, maha besar, paling besar. Seperti itu. Sama seperti sogirun kecil. Kalau paling kecil berarti asgorun. Berarti kalau eh, wahuna atau wahina ini lemah, kalau uhina itu paling lemah. Al-buyut ini jamak dari baitun, rumah-rumah. Labaitil ankabut, sesungguhnya rumah laba-laba. Jadi rumah yang sesungguhnya paling lemah adalah rumah laba-laba. Laukanu ya'lamun. Jika mereka ya'lamun, mengetahui. Dari kata alima ya'lamu. Ya'lamun berarti fi'lul mudhari jamak. Dari kata alima ya'lamu. Alhamdulillah. Mungkin itu saja dari Ana. Kita lanjut diskusi di grup WhatsApp. Jika ada pertanyaan, sanggahan, masukan, ataupun lainnya diskusi, bisa kita sambung di WhatsApp. Syukron. Minni ila hadza wal afu minkum. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.